Di kejadian 3, makanya saya mengatakan ketika Alkitab LI Anda memberikan judul kejatuhan manusia atau the fallen of man, kalau saya kasih judul Adam itu memproklamasikan kemerdekaan kerajaan manusia di bumi lepas dari otoritas kerajaan sorga. Gitu maksudnya. Ya. Tadinya sebelum Adam jatuh dalam dosa, maka antara kerajaan sorga dengan bumi itu harmonis dan selaras. Bahasa Alkitabnya tuh overlapping, tumpang tindih. Kerajaan surga nih, dimensi roh sama dimensi kita. Dia punya 2 keluarga tadi, betul? Tuhan menciptakan 2 keluarga. Satu keluarga di surga dan satu lagi keluarga di bumi ini. Yang di surga namanya Beniha Elohim, anak-anak Allah, para makhluk roh. Yang di bumi namanya Beniha Adam, makhluk jasmani yang punya tubuh dari tanah. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, maka 2 kerajaan ini harmonis dan selaras, tumpang tindih, overlapping. Setelah Adam jatuh dalam dosa, dia dikeluarkan dari taman di Eden. Nanti kita bicara apa itu taman di Eden. Maka Adam ini antara kerajaan surga dengan kerajaan manusia sejak saat itu terjadi perseteruan atau permusuhan. Coba kita buka kejadian 3 ayat 15. Yang 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak-bapak gereja Anda, kalau Anda lulusan sekolah STT menyebut ini sebagai proto euangelion, Ya, Injil betul. yang pertama, betul? Ya. Karena di ayat inilah pertama kali kabar baik tentang kedatangan seorang penebus itu diberikan. Saya memberikan satu judul yang lain, kejadian 3 ayat 15. Itu bicara God declare a war. Dia menetapkan satu peperangan. Peperangan ini peperangan kekal. Saya kasih tahu Anda di kejadian 3 ayat 15. Tuhan sejak saat itu mendeklarasikan suatu peperangan abadi, namanya eternal enmity. Enmity itu permusuhan, perseteruan. Artinya antara kerajaan Adam di bumi ini dan kerajaan iblis. Itu Tuhan katakan, right now I declare a war against you. Ada satu orang Adam yang akan lahir dari perempuan ini, who crush your head, yang akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu nubuatan mengenai satu peperangan yang kekal sebagai kerajaan maut. Alkitab menyebutnya kerajaan maut, ya, atau the kingdom of darkness, kerajaan iblis. Kalau 1 ayat 11 sampai dengan 12 dan 13 disebut the kingdom of darkness. Dia mendeklar a war, dia menyatakan peperangan. Karena Adam itu memberontak di kejadian 3 terhadap otoritas kerajaan surga, maka dia melepaskan tadi kerajaan manusia di bumi. Itu lepas, dia memerdekakan kerajaan manusia di bumi, lepas dari otoritas kerajaan surga. Dan kita sejak saat itu menjadi budak daripada kerajaan maut. Maka Anda lihat ketika Adam jatuh ke dalam dosa, dia telanjang, betul? Kenapa Adam telanjang? Saya kasih tahu Anda. Kalau Anda pernah lihat film-film, makanya sekali-kali Anda nonton film, ya, jangan kebanyakan TikTokan. Anda sekali-kali pergi ke bioskop nonton film-film tentang kerajaan, tentang peperangan. Kalau Anda lihat film perang kerajaan nih, kalau kerajaan satu itu kalah perang, biasanya kalian lihat ya, itu biasanya di strip off, ditelanjangi. Tangannya dirantai, ini orang yang kalah perang nih, dijadikan budak. Itu tangannya dirantai pakai kolor doang, gitu udah. Anda lihat nggak film-film perang itu loh? Kalau satu kerajaan berperang melawan kerajaan ini kalah, yang satu nih yang kalah. Yang kalah itu biasanya diangkut, orang-orangnya diangkut. Dan orang yang diangkut ini tidak boleh pakai baju yang ini, enggak, di strip off, ditelanjangi, tangannya dirantai. Itulah ketika dikatakan Adam jatuh dalam segi telanjang, Adam itu di strip off, kemuliaannya itu hilang. Itu namanya dia kalah perang. Dia itu perang melawan kerajaan, dia kalah. Makanya kejadian 3 ini itu merupakan peperangan Adam secara rohani melawan hasatan itu, penentang yang satu itu, yang datang kepada dia dalam rupa nakas Tapi atau Bu, ular. maaf Bu, tapi kejadian 2 ayat 25
Dikatakan di sana mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Iya. Tapi dikatakan Allah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Artinya telanjang di situ. Mereka tidak merasa malu. Kenapa? Mereka diselubungi oleh kemuliaan Kemuliaan Tuhan ya. Tuhan. Sebelumnya mereka tidak ngerti, mata mereka tidak terbuka. Maka dikatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam pandangan orang Yahudi, Adam itu sekalipun dia tidak berpakaian, dia bukan kayak kita kelihatan telanjang, itu bukan. Tapi ada kemuliaan Allah yang menyelubungi dia. Sehingga ketika Adam jatuh dalam dosa, maka kemuliaan Allah itu keluar dari dalam diri Adam. Roh Kudus itu depart from him. Yang pertama kali dia hilangkan adalah Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam diri Adam. Keluar. Apa yang dihilangkan Adam? Kemuliaan Allah yang ada di dalam dirinya. Ya, orang Yahudi menyebutnya sebagai or atau cahaya. Ya. Jadi Adam itu bercahaya. Iya, Bu. Gitulah. Beda dengan tubuh yang kita miliki sekarang ini, beda. Sehingga ketika dia jatuh dalam dosa, dia lihat, gue telanjang nih. Kemuliaan Allah hilang dari dia. Strip off. Telanjangi dia. Ya, sama seperti budak yang kalah perang itu. Mesti ngerti. Makanya pakai mindsetnya orang Yahudi, dia bilang. Jangan pakai mindsetnya orang modern. Baca Alkitab kita. Lalu terjadilah apa? Peperangan antara kerajaan kegelapan dengan kerajaan terus menerus itu, terus menerus. Nah, kerajaan manusia sejak zaman Adam itu, maka kita berada di bawah kerajaan kematian. Ya, Efesus 2 ayat 1 dan 2. Sejak saat itulah manusia harus mati karena dosa. Kita telah kehilangan gambar Allah di dalam diri kita. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, inilah yang ditebus Yesus. Yesus itu menebus dosa original sin, dosa asal kita. Dosa asal itu disebut hakikat, status kita manusia berdosa. Jadi sejak kita dilahirkan di bumi ini, sejak bayi lahir, itu statusnya sudah manusia berdosa. Iya, Bu. Ngerti ya? Perbuatan dosanya belum dilakukan, namanya juga masih bayi. Tapi potensi kecenderungan dia berbuat dosa jauh lebih besar. Iya, Bu. Ngerti ya? Itu namanya hakikat keberdosaan manusia. Inilah yang ditebus oleh Yesus. Yesus itu menebus kita dari status kita manusia berdosa menjadi dibenarkan di dalam dirinya, di dalam darahnya. Yang ditebus Yesus adalah status kita dari budak kerajaan maut, dari budak kerajaan kegelapan, dilepaskan, dimerdekakan sama Yesus. Status kita sekarang menjadi orang merdeka di dalam Yesus. Ngerti, Bu. Saya mesti ngerti. Itu yang ditebus Yesus, status kita. Bukan perbuatannya, tapi statusnya itu harus dimerdekakan dulu. Kita dari budak dosa menjadi orang merdeka di dalam Kristus Yesus. Itulah yang ditebus Yesus. Yesus menjadi manusia untuk mengembalikan lagi kerajaan Adam di bumi ini, gitu loh. Ke bumi ini untuk mengembalikan lagi otoritas dominion Adam atas semua bumi, seluruh bumi, binatang ternak dan binatang melata di bumi, atas burung-burung di udara dan atas ikan-ikan di laut yang dihilangkan oleh Adam yang pertama tadi. Ya, dia mengembalikan lagi gambar Allah, gambar Adam di bumi ini sebagai Tuhan. Maka dia harus turun menjadi Adam. Tanpa Yesus mempunyai kodrat manusia, dia tidak bisa secara legal menjadi Tuhan di bumi ini. Ketuhanan Yesus sebagai Mesias itu diberikan oleh Allah Bapa. Maka Matius 28 ayat 18 itu berkata, kepadaku telah Bapa itu Tuhan, Bu. Ya, apa artinya? Tuhan yang dikenakan, dilekatkan kata kurios, yang dilekatkan kepada Allah Bapa kita di surga merupakan sumber segala kuasa. Ketuhanan Allah adalah sumber segala kuasa. Ketuhanan Yesus adalah sebagai Mesias diberi kuasa oleh Allah. Sampai sini ngerti ya? Jadi jangan bingung-bingung. Ada orang suruh bingung. Kenapa? Karena nggak belajar kata Tuhan. Dia mengembalikan lagi dominion ketuhanan Adam di bumi ini yang dihilangkan oleh manusia pertama. Sehingga Yesus harus menjadi Adam yang kedua untuk cara legal menjadi penguasa di bumi ini. Harus punya kodrat manusia karena ketuhanan di bumi ini itu tidak diberikan Tuhan kepada makhluk roh. Maka kalau Anda baca dalam seluruh perjanjian lama, Allah itu kalau mau bekerja di bumi ini, menyatakan otoritasnya harus melalui manusia. Saya kasih Anda contoh di dalam perjanjian lama. Roh Allah itu selalu hinggap pada para nabinya. Dia harus memakai manusia kalau dia mau menjatuhkan hukuman di bumi ini.
Ya, dia pakai Nuh ketika dia mau menghukum manusia dengan air bah. Dia pakai Abraham ketika mau menghukum Sodom dan Gomora. Begitu juga kalau dia mau menghukum bangsa-bangsa Kanaan, penyembah berhala, dia membangkitkan Israel untuk menghabisi bangsa-bangsa Kanaan ini, teman-teman. Dia pakai manusia. Itu sebabnya Muslim tahu, di perjanjian lama kan ada juga tuh untuk membunuh orang-orang Amalek. Betul? Orang Amalek disuruh bunuh orang-orang Kanaan karena mereka tidak mudeng prinsip ini. Gitu loh. Sini. Tuhan itu tidak bisa langsung, gitu loh, mudeng ya. Dia akan membangkitkan bangsa Israel. Dia akan memakai tangan kanannya di bumi ini, siapa Israel, untuk menghabisi bangsa. Begitu Israel jatuh dalam penyembahan berhala, dia juga nggak bisa langsung hukum. Dia bangkitkan bangsa Asyur untuk menghajar Israel. Dia bangkitkan Babel untuk menghajar. Dia selalu pakai manusia yang punya tubuh dari tanah ini, karena Allah kita itu roh, teman-teman. Anda mesti paham itu. Sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia, dia nggak secara mutlak di bumi ini. Maka ketika firman-Nya itu menjadi manusia, sekarang dia punya kodrat manusia, secara legal dia bisa mengambil alih kuasa di bumi ini. Baru setelah Mesias datang. Maka Yesus berkata begini, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak, karena dialah anak manusia. Yesus itu Adam. Karena kuasa menghakimi di bumi ini diserahkan Tuhan kepada siapa? Adam yang kedua, Yesus. Yesus Kristus akan menghakimi kita. Dialah yang berhak memasukkan kita dan mengeluarkan kita dari neraka. Anda baca Matius 25. Jikalau nanti kelak Mesias akan datang sebagai raja, dia akan berbicara kepada apa? Domba di sebelah kanan. Dia akan memisahkan bangsa-bangsa itu, seperti seorang gembala memisahkan domba dan kambing, yang domba sebelah kanan, yang kambing sebelah kiri. Kuasa ketuhanan menghakimi itu diberikan kepada kemanusiaan Yesus Kristus, karena dia anak manusia. Dia Adam yang kedua itu, yang duduk di sebelah kanan Allah. Ya, tadinya segala sesuatunya diletakkan di bawah kaki Adam. Ini ada baca nih, Mazmur 8 ayat 6. Engkau telah membuat Adam berkuasa atas semua buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ketika Adam yang pertama jatuh dalam dosa, maka dia kehilangan ini. Maka di Mazmur 110, Allah telah bersumpah. Ini kita lihat ya, Mazmur 110 ayat 1. Apa katanya ini nubuatan tentang Yesus sebagai Adam yang kedua? Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini firman Tuhan nubuatan mengenai Yesus sebagai Raja Mesias sekaligus imam besar kita. Duduk di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Dia bicara mengenai kerajaan-kerajaan yang memberontak di bumi ini. Itu akan diambil alih kembali oleh Raja Mesias kita, yaitu Yesus. Maka tadi kalau Anda baca di Lukas 1 ayat 32 tadi Anda baca, kedatangan Yesus ke bumi ini adalah untuk mengambil alih kembali kerajaan Adam yang telah dilepaskan. Dia akan menjadi raja. Allah akan mengaruniakan kepada tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, dan dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Lalu baca yang kedua ini, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Saya kasih tahu Anda, karena Allah itu roh. Kalau dia mau memerintah di bumi, dia nggak bisa langsung dia harus pakai manusia yang punya tubuh dari Adam, dari tanah. Karena Mesias Yesus kita itu punya kodrat manusia. Maka Mesias yang diserahkan Allah, diberi kuasa untuk memerintah di bumi ini. Sampai sini ngerti? Tongkat kekuatan Mesias itu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Jadi Allah itu memerintah di bumi ini, tidak bisa langsung karena dia roh, teman-teman. Tangan kekuasaan Allah di bumi adalah Mesiasnya, karena dia punya kodrat manusia. Iya, Bu. Gitu ya. Maka ayat 4-nya dikatakan Tuhan telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal kepada Mesias nih. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Saya kasih tahu Anda apa artinya imam. Imam itu artinya Mesias itu harus punya kodrat manusia, karena imam itu mewakili manusia di hadapan Allah. Harus orang manusia. Dan saya heran ada orang yang mengatakan Yesus bukan manusia. Bahkan dia menolak Yesus sebagai imam besar kita. Orang Waris menyatakan Yesus itu kembali menjadi Allah Bapa loh, teman-teman. Itu bodoh sebodoh-bodohnya orang Kristen.
Anda tahu nggak arti imam? Iya, yang dikatakan Tuhan telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal. Dia berkata kepada Mesias, Yesus. Yesus itu imam besar kita di dalam Ibrani 9, betul? Apa artinya imam? Imam artinya dia tuh harus punya kodrat manusia, karena imam itu mewakili manusia di hadapan Allah. Itu imam. Saya sudah pernah mengatakan jabatan imam dengan jabatan nabi itu bertolak belakang, berkebalikan. Kalau nabi itu juru bicara Allah, dia mewakili Allah untuk kepentingan Allah di hadapan manusia. Kalau imam itu juru bicara manusia, mewakili kepentingan manusia di hadapan Allah. Ngerti? Karena itu seorang imam itu haruslah diambil dari seorang manusia, dari seorang Adam. Gila, Adam itu Tuhan di bumi ini. Ini bicara, saya kasih tau Anda, serat malam 110 duduk di sebelah kanan Allah. Itu bicara bukan Trinitas. Ada banyak orang yang menggambarkan Trinitas itu Bapa yang rambutnya putih sebelah kiri. Ada orang yang tanya sama saya gini, Bu, itu kan yang rambutnya putih duduknya sebelah kiri. Lalu yang Yesus yang gak gondrong duduknya sebelah kanan. Lah tengah-tengahnya siapa, Bu? Katanya gitu. Tengah-tengahnya burung merpati. Anda diketawain dong sama Muslim, betul? Iya. Berarti salah satu daripada Tuhan Anda seekor burung. Itu bukan bicara Trinitas. Duduk di sebelah kanan itu biasanya bicara. Bilangnya burung kudus. Iya, itu bukan bicara Trinitas. Duduk di sebelah kanan itu bicara rencana Allah ketika menciptakan Adam. Allah ketika menciptakan Adam, Allah itu menciptakan Adam untuk memerintah bersama dia. Sampai sini ngerti? Ya, ngerti. Duduk di sebelah kanan itu artinya memerintah bersama-sama dengan Allah. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah menciptakan manusia menjadi partner kerjanya, menjadi rekan kerja Allah. Ketuhanan Allah kita itu ada di surga, maka dikatakan Shamayim Hashamayim adalah milik Yahweh. Tapi bumi ini telah diberikan kuasanya kepada Adam. Allah ada Tuhan di surga, manusia itu Tuhan di bumi, gitu loh maksudnya. Makanya kalau Anda lihat istananya Daud itu sebelah kanannya bait suci. Kenapa? Karena dia duduk di sebelah kanan Allah. Daud itu memerintah di bumi, itu atas kuasa daripada Allah kita. Anda baca itu Daniel 4 ayat 17. Bahwa Allah itu El Elyon, Raja surga kita yang maha tinggi, itu berkuasa atas kerajaan manusia di bumi. Dia bisa mengangkat Daud dari seorang gembala. Daud berkata begini, aku ini seorang pemazmur yang disenangi di Israel. Seorang yang diangkat tinggi oleh Tuhan menjadi raja yang sulung di bumi. Siapa yang mengangkat Daud? Allah. Maka dari 4 ayat 17 berkata, aku ini El Elyon, keputusan ini untuk melengsarkan Nebukadnezar dari Babel, karena supaya manusia di bumi ini tahu bahwa aku El Elyon, Raja Sorga, itu berkuasa atas kerajaan manusia di bumi ini. Aku bisa mengangkat orang siapa saja yang aku hendaki untuk kedudukan raja. Aku berkuasa atas kerajaan. Adam yang pertama itu melepaskan otoritas kerajaan manusia dari kerajaan sorga. Itu sebabnya dia datang ke bumi ini bukan untuk membawa manusia ke sorga. Dia datang ke bumi ini untuk merebut kembali kerajaan sorga. Maka Anda baca Matius 4 dan Lukas 4, LAI memberikan judul pencobaan Yesus oleh iblis. Betul apa enggak? Anda buka di Lukas 4 ayat yang ke-9 10-nya. Kita buka ya, Lukas 4. Lukas 4 ayat 9. Ayat 6. Sorry. Ayat yang ke 4 ayat ke-4. Lukas 4 ayat yang ke 5 mulai ayat yang ke-5. Lukas 4 ayat yang ke-5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ayat 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Top. Di situ iblis itu memperlihatkan semua kerajaan di dunia ini, betul? Karena dia tahu tujuan anak Allah datang ke bumi ini bukan membawa manusia ke surga. Lalu iblis berkata ini semua kerajaan di bumi ini, kerajaan manusia, kerajaan Adam di bumi ini, ya, dengan segala kemuliaannya akan aku berikan kepadamu.
Karena semua kerajaan manusia di bumi itu telah diberikan kepadaku. Siapa yang memberikan kerajaan Adam di bumi ini kepada iblis? Hah? Adam sendiri yang Siapa? melepaskannya. Adam yang pertama. Adam yang pertama itu telah menjual kita ke dalam kerajaan kematian atau ke dalam kerajaan maut. Itu sebabnya manusia sejak zaman Adam harus mengalami mati. Karena kita ini semua diperbudak oleh kerajaan maut. Kita semua dimasukkan dalam kerajaan maut. Dia menjual kerajaan manusia di bumi ini, kerajaan Adam di bumi kepada kerajaan maut. Alkitab menyebutnya sebagai the kingdom of darkness atau kerajaan kegelapan. Nah ini loh tujuan Yesus datang ke bumi, bukan membawa manusia ke sorga. Dia datang untuk merebut kembali kerajaan Adam yang dihilangkan Iya, Adam. betul. Sampai ngerti? Karena tadi Allah menciptakan kerajaan dan Adam diserai kerajaan di bumi ini, lalu Adam menghilangkan kerajaan ini, Yesus datang untuk memulihkan kembali. Maka Wahyu 5 ayat 9 sampai 10, coba buka Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Apa tujuan Yesus menebus kita dengan darahnya? Wahyu 5 ayat 9, dan nyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi tujuan Yesus menebus kita dengan darahnya bukan membawa manusia ke sorga, melainkan untuk memberikan kembali kerajaan yang dihilangkan Adam. Untuk menjadikan kita imam-imam kembali sama seperti Adam. Adam itu imam besar kita yang pertama, our first high priest. Adam itu kehilangan imamat yang rajani. Dia kehilangan keimamatannya ketika dia jatuh dalam dosa. Dia dikeluarkan dari taman di Eden. Sejak saat itu manusia tidak punya imam besar. Itu sebabnya karena kita merindukan imam besar yang bisa menjadi pengantara antara aku dengan Allah. Iya. Maka dia di strip off, dia telanjang. Dia kehilangan kemuliaan Allah. Adam itu tadinya punya kodrat ilahi ketika dia pertama kali diciptakan. Sama seperti tubuh Yesus itu loh, yang mulia. Maka sekali lagi, Yesus datang ke bumi ini untuk mengembalikan prototipe, untuk mengembalikan lagi, Adam yang aku inginkan, manusia aku inginkan. Itu harus punya bagian daripada kodrat ilahi. Kita telah kehilangan kodrat ilahi ini, teman-teman. Maka dia datang menebus kita dengan darahnya, bukan membawa manusia ke surga, melainkan untuk mengembalikan kerajaan. Mereka akan menjadi lagi imam-imam dan mereka akan memerintah di bumi, gitu. Halo? Di bumi apa di surga? Bumi apa di surga itu? Ini salah baca saya. Di bumi, Bu. Di bumi. Iya. Bukan di surga. Bukan di surga. Manusia tidak diciptakan untuk surga. Makanya ketika kita itu mati, saya tahu Anda, pada waktu manusia itu mati, kita kehilangan tubuh jasmani. Kita tuh nggak punya lagi tubuh dari Adam. Tubuh kita akan dimakan cacing kembali ke tanah. Karena kita tidak punya tubuh jasmani, kita tuh ilegal, nggak boleh ada di bumi. Bumi itu nggak boleh dihuni oleh makhluk roh, saya tahu Anda. Karena kita tidak punya tubuh jasad, kita jadi makhluk roh, kita hanya punya roh, kita nggak boleh ada di bumi. Maka roh kita itu akan pergi bukan ke surga, melainkan ke dunia orang mati. Perjanjian lama menyebutnya Seul. Seul itu lembah kematian, lembah kekelaman. Seul itu artinya dunia orang mati, the valley of death. Alkitab Perjanjian Baru menyebutnya Hades. Itu dunia orang mati. Di Hades itu ada dua tempat. Satu namanya Taman Firdaus, yang disebut juga pangkuan Abraham. Yang kedua namanya Jahanam, Gehenom. Gehenom itu Gehenna. Gehenna itu dari bahasa Gehenom. Makanya Anda beli tadi tuh bukunya Alkitab edisi studi dari biar Anda ngerti. Ya, Gehenna di dalam dunia orang mati itu dari akar kata Gehenom. Gehenom itu tempat di lurus-lurusan yang Daud berkata di Mazmur 23 nih, jikalau aku berjalan di dalam lembah kekelaman, itu ada lembahnya betulan itu, teman-teman. Sebelahnya istana Daud. Itu namanya jalanannya agak turun begitu. Itu jalannya nurun karena itu Mbak Suci itu bukit ya. Dia turun dia. Itu namanya lembah kematian atau the valley of the shadow of death. Ya, itu lurus terus itu nanti menuju ke Gehenom. Satu tempat namanya yang apinya nggak pernah padam.
Dari kata Gehenom ini diambil kata Gehenna di dalam Alkitab kita, tempat di mana apinya nggak pernah padam, ulatnya tidak mati, dan ada gembar tak gigi, menjadi akar kata Jahanam atau neraka Jahanam di dalam Islam. Ya. Nah, di situ menunggu sampai apa, Bu Sofi? Menunggu sampai punya tubuh yang baru untuk menghuni bumi yang baru, begitulah. Iya, ngerti, Bu. Udah ya. Nah, nanti kita sampai ke Yohanes 14 tadi yang Bapak tanyakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. siap. Ya, makanya Anda tuh kalau belajar tuh urut. Kalau enggak urut Anda bingung. Betul? Betul, Bu. Enggak urut Anda pasti bingung. Tapi kalau Anda belajarnya tuh urut, ngerti dulu. Oh, ini toh Tuhan menciptakan dua kerajaan. Satu kerajaan roh. Apa itu kerajaan roh? Apa artinya Allah itu roh? Allah roh itu bukan Allah Roh Kudus, itu beda, ya. Anda kalau ngerti itu, Anda itu akan ngerti. Lah makanya kalau Anda tidak membacanya dalam kacamata kerajaan, iblis aja bicaranya kerajaan. Semua kerajaan manusia di dunia ini, dia menyebutkan kerajaan dunia, betul? Iblis membeli kerajaan. Iblis ngerti loh, Alkitab itu bicara mengenai kerajaan. Iblis nggak berkata pilih, Yesus kalau engkau masuk ke Islam atau kamu mualaf atau kamu murtad dari agama Yahudi, misalnya. Iblis nggak pernah bicara agama. Iblis bicara itu kerajaan, betul? Nah, ini yang nggak dimengerti orang Islam. Ya, karena orang Islam mabuk agama, gitu loh. Semua diukur dari kacamata agama. Pokoknya Isa agamanya Islam, Firaun agamanya Islam. Karena itu dicekoki dari mereka sejak mereka lahir. Tidak ada agama dari sisi Allah kecuali agama Islam, gitu loh. Padahal Allah itu tidak pernah menciptakan agama. Ya, coba tanya sama orang Islam, agama itu diciptakan di hari keberapa sih? Kan Allah menciptakan dalam 6 masa tuh. Ya, hari pertama Senin, hari kedua Selasa. Itu agama diciptakan hari keberapa coba? Nggak ada, Tuhan nggak pernah ciptain agama, itu Anda. Iblis saja berkata, kerajaan kok agama, betul? Nggak pernah bicara agama. Nah, jadi ini tujuannya Yesus datang ke bumi ini. Kata tadi yang katanya dia membeli kita dengan darahnya, dia menebus kita. Coba kita buka Kolose 1 ayat 11. Kolose 1 ayat 11. Kolose 1 ayat 11 sampai 13 ya. Sampai 14 lah. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi tujuan Yesus datang kepada kita untuk membeli kita dengan darah, menebus kita dari kerajaan maut. Itu untuk memindahkan kita dari kerajaan kegelapan atau kerajaan maut ke dalam kerajaan anaknya. Kita nggak pernah pindah agama, kita tuh pindah kerajaan. Ini yang nggak dimengerti kalau kita bicara sama orang Muslim. Ini dinding-dinding pemisahnya. Karena Alkitab bicara kita nggak pernah pindah agama. Kita ini pindah kerajaan dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang. Itu kata Alkitab saya. Ya. Nah, kata penebusan dan kata membeli kita dengan darahnya itu hanya Anda dapati dalam istilah perbudakan. Ya. Jadi tebus menebus. Kemarin Muslim ngomong gini, Bu Sophie, Yesus menebus kita, Bu Sophie. Ya betul. Dari dosa, ya betul. Yesus menebus kita dari siapa dan kepada siapa, Bu Sophie? Memangnya pegadaian? Katanya gitu, katanya. Emangnya pegadaian? Nah, orang Kristen perlu tahu, kata tebus menebus itu hanya ada dalam istilah perbudakan. Pada zaman Yesus, pada zaman Musa itu belum ada pegadaian ya pada waktu itu. Ya, menyelesaikan masalah dengan masalah itu belum ada. Ya. Ini bukan istilah pegadaian. Istilah perbudakan. Lah Muslim itu membaca Alkitab kita penebusan ketika dia membaca Yesus menebus kita, dia mikir kayak zaman sekarang ini loh. Ngerti nggak?
aku menebus barangku di mana, di Pegadaian. Nah itu kan dia membaca Alkitab dari cara pikir modern, betul? Betul? Nah, orang Kristen jangan sama membaca Alkitab pakai kacamata pikir kita. Oh itu menebus. Lah memangnya Pegadaian? Bukan. Pada waktu zaman Yesus dan para Nabi menulis kata menebus itu bukan itu bicara perbudakan. Istilah tebus menebus dalam Alkitab kita itu hanya Anda temukan jikalau seseorang itu diperbudak. Maka budak itu status. Dosa asal yang itu adalah status hakikat kita, bukan perbuatan dosa, melainkan status kita sebagai budak dosa. Itulah yang ditebus Yesus sehingga kita itu menjadi orang merdeka. Sampai sini ngerti? Dijadikan lagi raja. Karena tadi loh, raja Adam sebagai raja itu kalah perang, ditelanjangi, dia di strip off, dijadikan budak kerajaan maut. Yesus datang untuk mengembalikan Adam kepada gambarnya sejak semula, kepada rencananya sejak semula ketika dia menciptakan Adam, yaitu apa? Duduk di sebelah kanannya, memerintah bersama-sama dengan dia. Coba kita buka Wahyu 3 ayat 21. Bacakan. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Stop. Jadi Yesus datang menebus kita itu untuk membalikan Adam ke posisinya sejak semula, itu duduk di sebelah kanannya, memerintah bersama Allah. Maka Yesus berkata, barang siapa menang, dia akan duduk di atas tahtaku. Betul? Sebagaimanapun aku telah menang sebagai manusia, sebagai Adam yang kedua, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk di atas tahta Bapakku. Jadi kata duduk di sebelah kanan itu bukan bicara Trinitas, tapi bicara rencana besar Allah sejak semula ketika dia menciptakan manusia. Allah menciptakan Adam dan saya untuk duduk memerintah bersama dengan Yesus, memerintah bersama Allah. Nah karena Adam yang pertama jatuh, maka Adam yang kedua yaitu Yesus mengambil alih. Gitu. Sekarang itu Anda ya, kalau orang sebelum dia menciptakan iPhone, misalnya dia ciptain iPhone, dia ciptain mobil, dia ciptain AC, sebelum produk ini diproduksi massal, maka pencipta iPhone ini pasti akan membuat yang namanya prototipenya, betul? Prototipe dulu, dia bikin dulu nih. Ini loh, dia bikin dulu prototipe. Oh ini misalnya iPhone 14 misalnya nih, punya saya nih. iPhone 14 ini prototipenya dia bikin dulu nih. Cetakan asing, cetakan yang pertama dia bikin dulu. Oh ini nanti tingginya, lebarnya, maksudnya sekian inci, 6,1 inci, lebarnya sekian. Ini dia bikin prototipenya dulu sebelum diproduksi massal. Nanti aplikasinya seperti ini fungsinya ini udah 5G gitu misalnya ya. Dia bikin dulu prototipenya sebelum produk ini diproduksi massal. Sebelum iPhone 14 ini diedarkan dari produksi massal, dia punya prototipenya. Sekarang contoh Anda, ketika Tuhan Allah menciptakan Anda dan saya manusia, kembali ke Kejadian 1 ayat 26 coba. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ketika Tuhan berkata, aku mau menjadikan manusia, aku mau menjadikan Adam, itu bukan bicara satu. Kata Adam itu artinya plural atau jamak. Ya, Adam itu berakhiran mem dalam bahasa Ibrani. Itu artinya dia menjadikan manusia-manusia, banyak manusia. Maka Allah berkata, biarlah, bukan dia, tapi mereka. Betul? Supaya mereka. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, simpelnya tuh, Tuhan berkata begini, aku mau menciptakan satu jenis makhluk baru, spesies makhluk baru, yang akan aku beri nama Adam. Dan aku menciptakan makhluk bernama Adam ini dari tanah. Dan mereka, karena itu kata yang dipakai itu bukan dia, melainkan mereka. Karena Adam itu banyak, artinya dia itu menciptakan manusia-manusia, teman-teman. Dia menciptakan kemanusiaan di dalam Kejadian 1 ayat 26 ini. Ngerti? Tetapi sebelum dia memproduksi massal, Adam ini, dan kita semua anaknya, dia bikin prototipenya dulu. Coba kita buka Kisah Rasul 17 ayat 26, bacakan. Kisah Rasul 17 ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia
untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Dari Saja. satu orang manusia, dia manusia sebenarnya kata yang benar dari satu orang darah saja, dari satu darah saja, dia telah menciptakan semua manusia di bumi ini. Dia bikin prototipenya dulu, betul? Iya, betul, Bu. Dia bikin yang pertama dulu, dia bikin yang maskulin dulu, yang laki-laki dulu, yang zakar ini keluar duluan. Baru setelah dia bikin yang maskulin, dia ciptain yang feminim. Coba kita baca. Apa? Kita baca 1 Timotius 2 ayat 13. 1 Timotius 2 ayat 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ya, stop. Jadi dari satu darah tadi, dia itu bikin prototipenya dulu. Dia bikin cetakan yang awalnya dulu, baru sebelum diproduksi massal nih. Dia bikin prototipenya dulu, dia bikin yang maskulin dulu, yang laki-laki dulu, baru yang feminim. Kedua ini adalah prototipe daripada semua manusia di bumi. Adam itu disebut bapak dari semua manusia. Sampai sini ngerti? Halo? Di surga Allah kita itu disebut bapak dari semua makhluk roh. Anak-anak Allah tadi makhluk roh. Itu lahir dan keluar dari Allah. Roh mereka itu berasal dari Allah. Maka mereka disebut anak-anak Allah. Allah di surga itu disebut bapak. Begitu juga Adam. Adam itu di bumi disebut bapak dari semua manusia. Kita ini disebut Bani Adam. Anak Adam. Anak manusia. Maka Tuhan berkali-kali bicara sama para nabi, hai anak Adam, hai anak manusia, gitu lah. Iya, Bu. Ya. Nah, Adam itu diberikan kuasa bereproduksi. Dia diberikan benih di dalam dirinya. Tadi dia bikin prototipenya dulu ya. Dia bikin yang maskulin sama feminim. Dia bikin sepasang. Cetakannya tuh sepasang. Maka diciptakan mereka zakar dan nekebah, yang diterjemahkan Alkitab Anda sebagai laki-laki dan perempuan, betul? Itu bahasa aslinya bukan laki-laki dan perempuan. Zakar. Zakar itu artinya penis, alat kemaluan laki-laki, zakar, udah? Nekebah itu artinya sesuatu yang berlubang, yang perforated, dilubangi. Itu dia bicara farjah. Sampai sini udah? Dia menciptakan seks di situ, dia menciptakan dua jenis kelamin. Ya? Saya pernah bicara bahwa Alkitab kita adalah manual book. Kalau saya kasih tahu Anda, ketika pencipta itu tadi saya mengajari Anda ya. Kalau seorang pencipta itu mau menciptakan sesuatu, dia tuh pakai logos. Dia pikir dulu nih, aku mau ciptain mobil, aku mau ciptain sepeda, aku mau ciptain kipas angin, aku mau ciptain AC. Semua itu ada di dalam logos, di dalam pikirannya dulu, betul? Lalu dia mulai mencipta. Ketika dia mulai mencipta, dia bikin prototipenya dulu. Dia bikin yang pertama kali loh, prototipenya dulu. Betul? Sebelum diproduksi massal. Setelah dia bikin prototipe, setelah ini diproduksi massal, supaya tidak disalahgunakan, namanya misuse atau abuse. Abuse itu salah penggunaan barang, ya. Maka dia akan bikin manual book. Anda kalau beli TV, Anda beli AC, Anda beli lemari misalnya, Anda beli itu di dalam kotak dosnya itu pasti disertakan namanya manual booknya, betul? Begitu juga Allah, ketika dia menciptakan manusia, dia bikin prototipenya dulu. Dia menciptakannya melalui logosnya, melalui nalarnya, akal, pikiran Allah, hikmatnya Allah. Ketika dia menciptakan, dia bikin prototipenya manusia pertama nih, yang tadi di 1 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, yang maskulin dan feminim. Dia bikin maskulin ini sebagai prototipe daripada Adam. Lalu dia menyertakan manual booknya. Dia sertakan manual booknya nih. Allah menciptakan mereka zakar dan nekebah untuk bisa mengerti bagaimana kita hidup supaya kita tidak menyalahgunakan zakar dan nekebah kita. Anda harus baca manual booknya. Bahwa yang dia ciptakan hanya ada dua jenis kelamin. Yang laki-laki, yang maskulin diberi nama zakar. Yang perempuan namanya nekebah.
Gitu. Lalu dia memberkati mereka masuk dalam satu perkawinan. Nah, makanya nggak bisa namanya sesama jenis kawin zakar kawin sama zakar, nekebah kawin sama nekebah. Sampai sini ngerti?